Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo sobat-sobat Madaniyah, kembali lagi bersama kami Santri PTD Ar-Rahman di Kultum Madaniyah, mengisi Ramadan dengan ilmu dan amalia. Selamat datang kembali di konten kami pada Ramadan ini. Apa kabar semuanya? Semoga sobat-sobat semua diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalani puasa pada Ramadan tahun ini. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Muhammad Afiansa akan membahas tema Allah itu nyata. Mungkin sobat-sobat Madaniyah udah tahu kalau Allah itu benar-benar ada. Tapi bagaimana kalau orang lain yang belum percaya akan hal ini? Nah, dari sini semoga kita bisa memberi penjelasan kepada orang-orang yang belum percaya akan adanya Allah. Let's go. Tujuan kita hidup di dunia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah Allah itu nyata ada atau hanya ilusi semata? Bahkan, tidak hanya itu, mungkin ada yang bertanya, kenapa harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Tuhan yang lain? Maka dari itu, kita harus mencari sebuah jawaban untuk memecahkan suatu masalah tentang Allah itu nyata ada atau hanya ilusi semata saja. Sebelum masuk ke intinya, kita coba benah dan pahami terlebih dahulu tentang Uqdatul Kubra. Uqdatul Kubra artinya simpul besar. Nah, apa yang menjadi simpul besar bagi manusia? Yaitu pertanyaan dirinya tentang dari mana dia, untuk apa dia hidup, dan akan kemana setelah kematian. Setiap diri manusia pasti ada pertanyaan ini pada mereka. Karena itu merupakan fitrahnya manusia. Untuk menjawab 3 pertanyaan tadi, ternyata ada 3 sudut pandang yang bisa memecahkannya. Pertama, sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang komunis atau sosialis. Mereka menjawab dari mana manusia berasal adalah dari materi. Seperti teorinya Darwin, untuk apa hidup? Ya hanya untuk hidup saja. Menjalankan kehidupan saja, setelah mati akan kemana? Ya sudah, selesai kehidupan, seperti halnya makhluk hidup yang lain. Kenapa komunis atau sosialis menjawab pertanyaan mendasar seperti itu? Karena mereka tidak mempercayai adanya Tuhan. Sama sekali dalam hidup mereka tidak ada peran Tuhan. Jawaban yang kedua dari sudut pandang sekuler adalah mereka menganggap hidup mereka seperti halnya jam dinding. Dari mana mereka berasal? Pasti dijawab Tuhan. Seperti halnya jam dinding ada karena ada yang membuatnya. Nah, untuk apa mereka hidup? Itu seperti jam dinding, dibiarkan saja berjalan sesuai kehendaknya sendiri. Seperti si pembuat jam dinding, tidak ikut campur setelah jam dinding itu dibeli orang lain. Terserah berjalan sesuai kehendak dia saja. Sama seperti orang sekuler. Mereka mempercayai adanya Tuhan yang menciptakan mereka. Tapi hidup mereka tidak ingin diatur oleh pencipta mereka. Ingin sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Lalu kemana mereka setelah mati? Mereka sebagian ada yang mempercayai akhirat dan tidak yakin dengan penghisapan. Beda lagi dengan sudut pandang Islam. Islam memandang bahwa manusia pasti ada yang menciptakan. Apalagi manusia dibekali akal dan pikiran. Islam memandang bahwa segala sesuatu yang ada di semesta ini pasti ada yang menciptakan, dan pencipta itu pasti berbeda dengan makhluknya. Dari mana kita berasal pasti ada zat yang maha luar biasa karena berbeda dengan makhluknya. Sebenarnya cara membuktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada sangatlah mudah. Meskipun memang benar kita sebagai manusia tidak bisa menghindari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan bukanlah makhluk apalagi pola pikir seorang manusia tidak akan mampu menjangkau Sang Pencipta. Namun manusia hanya mampu melihat jejak ciptaan dari Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, seperti kita melihat kotoran unta yang ada di padang pasir, pasti kita akan berpikir sudah ada unta yang melintas di padang pasir tersebut. Mana kita melihat dari jejak kotoran tersebut? Tidak hanya itu, contoh lainnya, kita sebagai manusia tidak bisa melihat wujud angin, tapi kita bisa merasakan angin tersebut, sama halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita tidak bisa melihat wujudnya, tapi kita bisa merasakan keberadaannya dengan melihat jejaknya, seperti adanya manusia dan semesta alam yang begitu indah. Otomatis semua yang ada itu pasti ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk apa kita hidup? Nah, karena kita meyakini bahwa yang menciptakan kita adalah Al-Khaliq, yaitu Allah, dan kita meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Al-Quran pun kalamullah. Di Al-Quran dijelaskan bahwa kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengikuti semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya, apa yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka, tidak mau taat dan patuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, akan kemana kita setelah mati? Berdasarkan dalil di dalam Al-Quran dikatakan bahwasannya setelah mati kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manusia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa-apa yang dilakukannya di dunia. Tidak akan ada yang luput dari penghisapan Allah di yaumil akhir nanti. Maka dari itu, supaya saya kita hidup di dunia ini sesuai dengan hukum syariat, agar selalu berada di jalan Allah yang benar serta bahagia di dunia dan di akhirat, insya Allah. Mungkin sekian yang bisa kami bahas tentang Allah itu nyata. Semoga kultum kali ini bisa menjadi bukti kuat kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu benar-benar ada. Dan sampai jumpa lagi di kultum kita selanjutnya di Kultum Madaniyah, mengisi Ramadan dengan ilmu dan amalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.